Augustine adalah seorang filsuf Kristen yang hidup pada abad ke-4 dan ke-5 Masehi, di pinggiran Kekaisaran Romawi yang sedang mengalami kemunduran dengan cepat. Di kota Hippo, Afrika Utara, ia menjabat sebagai uskup selama 35 tahun, dan menjadi sosok yang populer serta menginspirasi bagi jemaatnya yang sebagian besar tidak berpendidikan dan hidup dalam kemiskinan. Pada hari-hari terakhir kehidupannya, sebuah suku Jermanik yang dikenal sebagai bangsa Vandal membakar Hippo hingga rata dengan tanah, menghancurkan pasukan Romawi, membawa pergi para perempuan muda dari kota tersebut, tetapi membiarkan katedral dan perpustakaan Augustine sama sekali tidak tersentuh sebagai bentuk penghormatan terhadap pencapaian filsuf tua tersebut. Augustine tetap penting bagi kita saat ini, bahkan bagi mereka yang bukan Kristen, karena kritiknya terhadap Roma, nilai-nilainya, dan cara pandangnya terhadap dunia, terutama karena Roma memiliki begitu banyak kesamaan dengan dunia barat modern, khususnya Amerika Serikat. Bangsa Romawi secara khusus mempercayai dua hal. Pertama, kebahagiaan duniawi. Secara umum mereka adalah masyarakat yang optimistis. Para pembangun jalan, saluran air, dan Kolosium memiliki keyakinan terhadap teknologi, kekuatan manusia untuk menguasai dirinya sendiri, serta kemampuan manusia untuk mengendalikan alam dan merencanakan kebahagiaan serta kepuasan mereka sendiri. Para penulis seperti Cicero dan Plutarch memiliki tingkat kebanggaan, ambisi, dan keyakinan terhadap masa depan yang, dengan sedikit penyesuaian, tidak akan terasa asing di Palo Alto modern atau di halaman majalah Wired. Bangsa Romawi adalah praktisi yang antusias terhadap sesuatu yang saat ini mungkin kita sebut sebagai pengembangan diri. Mereka melatih para pembacanya untuk mencapai kesuksesan dan efektivitas yang lebih besar. Dalam pandangan mereka, manusia adalah makhluk yang sangat terbuka untuk disempurnakan. Kedua, tatanan sosial yang adil. Dalam jangka waktu yang panjang, bangsa Romawi percaya bahwa masyarakat mereka ditandai oleh keadilan. Justitia, orang-orang yang memiliki ambisi dan kecerdasan dapat mencapai posisi tertinggi. Angkatan bersenjata dipercaya bersifat meritokratis. Kemampuan menghasilkan uang dianggap mencerminkan kemampuan praktis sekaligus tingkat kebajikan dalam diri seseorang. Karena itu, memamerkan kekayaan dianggap sebagai sesuatu yang terhormat dan menjadi sumber kebanggaan. Sementara ketenaran dianggap sebagai cita-cita yang sepenuhnya dapat dihormati. Augustine dengan keras menentang kedua asumsi tersebut. Dalam mahakaryanya, The City of God, ia membedah kedua gagasan tersebut, bahwa kehidupan manusia dapat disempurnakan dan bahwa masyarakat bersifat adil, dengan cara yang hingga sekarang masih tetap relevan bagi kita. Augustine lah yang mengemukakan gagasan tentang dosa asal. Ia berpendapat bahwa semua manusia, bukan hanya orang-orang tertentu yang kebetulan bernasib buruk, pada dasarnya memiliki sifat yang bengkok karena kita semua tanpa sadar merupakan pewaris dosa Adam. Sifat penuh dosa kita melahirkan sesuatu yang oleh Augustine disebut libido dominandi, sebuah keinginan untuk mendominasi, yang terlihat dalam cara brutal, tidak berpikir panjang, dan tanpa belas kasihan ketika kita memperlakukan orang lain serta dunia di sekitar kita. Kita tidak mampu mencintai dengan sempurna karena kita terus-menerus dilemahkan oleh egoisme dan kesombongan kita. Kemampuan kita dalam bernalar dan memahami sangatlah rapuh. Nafsu menghantui siang dan malam kita. Kita gagal memahami diri kita sendiri. Kita mengejar bayangan-bayangan semu. Kita terus dilanda kecemasan. Augustine mengakhiri serangannya dengan mengecam semua filsuf yang, dalam kata-katanya, dengan kebodohan yang luar biasa ingin menjadi bahagia di dunia ini dan mencapai kebahagiaan melalui usaha mereka sendiri. Hal tersebut mungkin terdengar menyedihkan, tetapi sebenarnya bisa memberikan suatu kelegaan yang aneh ketika kita diberitahu bahwa kehidupan kita berantakan bukan karena kebetulan, melainkan memang secara definisi demikian. Hanya karena kita adalah manusia dan karena tidak ada sesuatu pun yang bersifat manusiawi yang dapat dibuat sepenuhnya lurus dan sempurna. Kita adalah makhluk yang ditakdirkan untuk memahami kebajikan dan cinta, tetapi tidak pernah mampu sepenuhnya memperoleh keduanya untuk diri kita sendiri. Hubungan, karier, dan negara kita dengan sendirinya tidak akan pernah benar-benar menjadi seperti yang kita inginkan. Ini bukan karena sesuatu yang secara khusus telah kita lakukan sejak awal. Kemungkinannya memang tidak berpihak kepada kita. Pesimisme Augustinian mengurangi sebagian tekanan yang mungkin kita rasakan ketika secara perlahan kita mulai menerima sifat tidak sempurna dari hampir semua hal yang kita lakukan dan dari diri kita sendiri. Kita tidak seharusnya marah atau merasa bahwa kita telah dianiaya atau dipilih secara khusus untuk menerima hukuman yang tidak semestinya. Ini hanyalah kondisi manusia, warisan dari sesuatu yang mungkin tetap dapat kita sebut sebagai dosa asal. Bahkan jika kita tidak mempercayai teologi Augustine, dalam saat-saat mereka yang paling ambisius, bangsa Romawi menganggap diri mereka menjalankan sebuah meritokrasi. Sebuah masyarakat tempat mereka yang berhasil mencapai posisi tertinggi dianggap telah melakukannya berkat kebajikan mereka sendiri. Setelah Kaisar Konstantin berpindah ke agama Kristen, filsuf Eusebius bahkan mengusulkan bahwa kekuasaan duniawi merupakan alat Tuhan untuk mendirikan kekristenan di bumi. Dengan demikian, orang-orang berkuasa di Roma kini bukan hanya memiliki hak istimewa, tetapi juga dianggap diberkati dan benar di mata Tuhan. Betapa arogan, penuh kesombongan, dan kejamnya klaim tersebut. Jawab Augustine, tidak pernah ada, dan tidak akan pernah ada keadilan di Roma maupun di tempat lain manapun di bumi. Tuhan tidak memberikan kekayaan dan kekuasaan kepada orang-orang baik, dan Dia juga tidak selalu menghukum mereka yang tidak memilikinya. Augustine membedakan antara sesuatu yang ia sebut sebagai dua kota, kota manusia dan kota Tuhan.
kota Tuhan merupakan sebuah cita-cita masa depan. Sebuah surga tempat orang-orang baik akhirnya akan berkuasa. Tempat kekuasaan akan benar-benar berjalan bersama keadilan. Dan tempat kebajikan akan memerintah. Namun manusia tidak akan pernah mampu membangun kota seperti itu sendirian dan tidak seharusnya pernah menganggap diri mereka mampu melakukannya. Mereka ditakdirkan hanya untuk hidup di kota manusia. Sebuah masyarakat yang secara menyeluruh penuh kekurangan. Tempat kekayaan tidak pernah dapat secara akurat mencerminkan kebajikan. Dalam rumusan Augustine, keadilan sejati tidak memiliki keberadaan kecuali di dalam republik yang pendiri dan penguasanya adalah Kristus. Sekali lagi, hal tersebut mungkin terdengar suram, tetapi justru membuat filsafat Augustine menjadi sangat penuh kemurahan hati terhadap kegagalan, kemiskinan, dan kekalahan, baik milik kita sendiri maupun milik orang lain. Manusia tidak berhak menilai satu sama lain berdasarkan tanda-tanda keberhasilan yang terlihat dari luar. Dari analisis ini muncul sikap yang tidak terlalu menghakimi secara moral dan tidak bersikap sombong terhadap status sosial. Adalah tugas kita untuk bersikap skeptis terhadap kekuasaan dan murah hati terhadap kegagalan. Kita tidak perlu menjadi orang Kristen untuk mendapatkan penghiburan dari kedua gagasan tersebut. Keduanya merupakan hadiah universal dari agama tersebut bagi filsafat politik dan psikologi manusia. Keduanya menjadi pengingat permanen mengenai beberapa bahaya dan kekejaman yang muncul akibat keyakinan bahwa kehidupan dapat dibuat sempurna, atau bahwa kemiskinan dan ketidakjelasan status seseorang merupakan indikator yang dapat dipercaya mengenai keburukan moral di dalam kota manusia.